Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja, karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping, tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar doktor, banyak yang profesor. Jadi, ya, ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham. Yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2, muftinya juga bilang 2, ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1, 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serai ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa in zana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan.